Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi hari ini tentang application letter. Apa sih application letter itu? Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang dimaksud dengan application letter dan juga apa pengertian dan contoh-contoh dari application letter ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu definition of application letter. Second is part of writing application letter. The third is closing of application letter. And the last is example of writing application letter. Definition of application letter. Application letter are business letter or letter that function to apply for a job at a company or at an institution. Jadi, definisi of application letter itu adalah sebuah surat bisnis atau sebuah surat yang berfungsi untuk melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi. Next, part of writing application letter. The first is the writer address. Jadi, ini adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang fungsinya yaitu untuk memberikan keterangan alamat si pengirim kepada pembaca surat. For the example is Tangerang. Nah, kemudian yang kedua itu ada the date atau tanggal. Jadi, ini juga adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan waktu penulisan surat tersebut kepada pembaca. Contohnya bisa kalian lihat seperti yang ada di materi ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu the letter indication. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu ada yang dimaksud dengan letter indication. Jadi ini juga adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan. Fungsinya itu untuk menunjukkan kepada siapa surat lamaran pekerjaan yang kita buat akan diberikan. Nah, di sini ada contohnya. Jadi contoh di sini seseorang ingin menulis surat lamaran pekerjaan kepada kepala sekolah SMK PGRI 31 Lego. Nah, kemudian selanjutnya ada solution. Jadi ini adalah ungkapan salam yang berfungsi untuk mengawali atau membuka isi surat. Contohnya yaitu Dear Sir or Madam. Next is the body of the letter. Adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menjelaskan maksud kedatangan surat tersebut dengan menggambarkan atau menjelaskan secara lengkap dan jelas. For the example is, I'm interested in seeking for the possibility to join in your institution as an English teacher. I include my resume as a first step in exploring the possibilities of employment and tell you about my qualification. Next, the ending. Jadi, ini adalah sebuah bagian dari lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menutup surat dengan ungkapan-ungkapan salam. For example is yours sincerely. Nah, ini adalah contoh dalam menulis surat lamaran pekerjaan atau application letter. Seperti ini contohnya yang benar. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu tentang explanation text. What is explanation text? Explanation
is a text which tells process relation to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text yaitu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Dan tujuan utama dari teks tersebut adalah untuk memberikan informasi-informasi yang rinci tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Function. Explanation test is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Jadi, fungsi explanation text ini menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Dan ini sering kita dapatkan pada buku sains, geografi, dan buku sejarah. Generic structure. The first is general statement, stating the phenomenon issue which are to be explained. The second is sequence explanation, stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi, general statement itu, bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan fenomena atau isu-isu yang akan dijelaskan. Dan ini memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas. Sequence explanation. Maksudnya yaitu bagian ini berisi serangkaian langkah atau penjelasan yang menjelaskan fenomena tersebut secara berurutan. Dan ini juga membantu pembaca memahami prosesnya atau alasan di balik fenomena yang akan dijelaskan. Nah, ini adalah contoh dari text explanation. From the above example of explanation text, we can see that the text has the following. The first is generic structure. The second is general statement. The introduction of the topic on which is a brief definition on kites. Sequence explanation. This is the main element of explanation text. It explains the important point of the kite. The explanation of how kites fly is given in order. Jadi dari contoh teks eksplanasi di atas, kita dapat melihat bahwa teks tersebut memiliki struktur umum sebagai berikut. Yang pertama itu generic structure atau pernyataan umum. Ini adalah pengenalan topik dengan definisi singkat tentang layang-layang. Nah, yang kedua general statement atau penjelasan berurutan. Ini adalah elemen utama teks eksplanasi. Penjelasan ini menjelaskan poin-poin penting tentang layang-layang. Penjelasan tentang cara menerbangkan layang-layang diberikan secara berurutan. Materi selanjutnya yaitu conditional sentence. Learning material. The first is definition conditional sentence. The second is type of conditional sentence. And the last is formula and example sentence. Understanding conditional sentence. In simple terms, a conditional sentence is a compound sentence that contains condition regarding an assumption, imagination, or an event that has not yet occurred. Jadi maksudnya di sini, conditional sentence merupakan kalimat menyebut yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Type conditional sentence. Conditional sentence type 0.
Tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional sentence. Kalimat ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud alias memaparkan sebuah kebenaran atau general truth dan fakta ilmiah. Formula and example sentence conditional type zero. Nah, di sini ada rumus zero conditional sentence. Rumusnya yaitu if plus simple present tense, dan contoh kalimatnya yaitu if it's rain, the street get wet. Jika hujan, jalanan menjadi basah. If you heat ice, it melts. Jika Anda memanaskan es, itu akan meleleh. And the last is, if you press the button, the light turn on. Jika Anda menekan tombol, lampu akan menyala. Selanjutnya yaitu conditional sentence type 1. Nah, jadi conditional sentence tipe yang pertama ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi jika kalian menggunakan kalimat pengandaian ini, maka artinya kalian yakin pengandaian tersebut masih mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu formula and example sentence conditional type 1. Nah, rumusnya yaitu if plus simple present tense plus simple future tense. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada, if I pass the exam, my mom will give me a present. Yang artinya, jika aku lulus ujian, ibuku akan memberiku hadiah. Next is, if you join dance academy right now, you will perform on the stage with the team next month. Jika kamu bergabung dengan akademi tari sekarang, kamu akan tampil di panggung bersama tim bulan depan. Next is conditional sentence type 2. Nah, jadi tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Atau dengan kata lain, hampir tidak mungkin terjadi. Nah, conditional sentence tipe ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi dan angan-angan saja. Nah, jadi rumus conditional sentence type 2 atau type second yaitu if plus past tense or past future. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa contoh kalimat conditional sentence yang sudah saya buat. The first is, if I were rich, I will buy a new house. Nah, kalimat ini kan kalimat pengandaian atau kalimat angan-angan saja. Yang artinya, jika aku kaya, aku akan membeli rumah baru. Nah, contoh selanjutnya yaitu, if I meet Justin Bieber, I will ask for his autograph. Nah, ini juga termaksud kalimat angan-angan saja. Yang artinya, jika aku bertemu Justin Bieber, aku akan meminta tanda tangannya. Mungkin memang bisa terjadi, tapi sangat kecil kemungkinannya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan perbedaan conditional types 0, 1, and conditional type 2 ini atau type second ini. Oke, selanjutnya next. Next is conditional sentence type 3. Kalimat conditional type 3 juga dikenal sebagai third conditional yang digunakan untuk membicarakan situasi yang tidak mungkin atau sangat tidak mungkin terjadi di masa lampau. Formula and example sentence conditional type 3. Nah, jadi rumusnya yaitu if plus past perfect tense plus past future perfect. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu, if you had studied hard, you will have passed the exam.
Jika kamu belajar lebih giat, kamu sudah akan lulus ujian. Nah, contoh selanjutnya, if she had asked me about the meeting time, I would have told her. Jika dia bertanya kepadaku tentang waktu rapat, aku sudah akan memberitahunya. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi yang kalian harus ketahui yang terakhir yaitu fungsi conditional sentence ini. Jadi, fungsinya yaitu untuk menyatakan hubungan sebab atau akibat antara suatu kondisi atau situasi tertentu dengan tindakan atau hasil yang mungkin terjadi atau tidak terjadi.